Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awali bin Adam. Saya sebagai peneliti dan sekaligus dosen. Peneliti diperbantukan di Brawijaya, sedangkan dosen di Universitas Ibrahimi Situbondo. Pada kesempatan kali ini, dalam seminar Kelautan dan Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan di Universitas Nusa Cendana, saya di sini sebagai pemakalah yang akan membawakan sebuah hasil pengabdian sekaligus penelitian saya di Desa Semare, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, dengan judul Strategi Pengembangan Brand Usaha milik Desa Tebumdes melalui pengembangan kafe laut Semare. Saya harapkan pengalaman yang saya lakukan di Desa Semare ini mampu memberikan motivasi atau pandangan untuk sahabat-sahabat, teman-teman semua dalam bagaimana caranya untuk melakukan rekayasa sosial di masyarakat. Baik, saya akan share sekaligus untuk presentasi saya. Saya mulai saja. Ini strategi pengembangan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa melalui pembangunan kafe laut Semare di Desa Semare, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Dan saya sendiri, Dr. Muhammad Awali bin Adam, SPMP. Di sini kami tim sebenarnya, ini kami lakukan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai 2019, karena saya di situ masih berstatus mahasiswa, sehingga saya mengikuti program dari Universitas Brawijaya yang mengadakan program Doktor Mengabdi. Ini saya di situ sebagai kandidat doktor atau prompendus yang di mana kami diberikan pilihan apakah mau ikut atau tidak. Jadi saya ikut di situ selama 3 tahun. Istilahnya adalah kuliah kerja nyata untuk program doktor. Nah, yang saya lakukan untuk rekayasa sosial di sini persiapan menuju desa ekowisata, karena di sana sebagai latar belakang desa ini adalah desa yang sangat terpencil, kemudian tertinggal dan terluar istilahnya dari Kabupaten Pasuruan. Desa ini dulu sebelum tahun 2017 atau masih 2016 ke bawah, itulah desa yang terkenal dengan desa yang banyak sekali penganggurannya, kemudian desa yang banyak penyebab kerusuhan, desa yang suka berkelahi atau gelut, karena di situ mayoritasnya adalah keturunan Madura, karena di Pantura, pantai utara Jawa. Kemudian mata pencariannya rata-rata yang melaut dan tidak punya pekerjaan juga, sehingga mereka cenderung untuk mencuri, melakukan kekerasan dan perampokan. Ini saya masuk ke sana tahun 2017 itu dengan perasaan yang gimana, gundah gulana atau enggak, antara hidup dan mati istilahnya. Sehingga tahun 2017 saya masuk ke sana, orang-orang sudah punya negatif thinking, karena kami dianggap sebagai orang yang membawa dana atau uang dengan banyak. Tapi saya ke sana sosialisasi perlahan-perlahan, door to door juga, bahwasanya saya memperkenalkan diri, saya sebagai mahasiswa ditugaskan untuk kerja nyata. Nah, di situ di tahun 2017 kami tim itu melakukan sosialisasi dan perubahan mindset. Bagaimana caranya dari negatif mindset negatif yang mereka dapatkan dari masyarakat sekitar dan dari mereka sendiri juga masih berpikiran negatif itu, bagaimana caranya kami akan melakukan perubahan mindset selama 3 tahun ke depan. Sehingga yang saya lakukan di situ adalah, atau yang kami lakukan di situ adalah
mapping dan identifikasi potensi sumber daya manusianya dengan standar IDM. Ada beberapa tahapan dari IDM itu, Indeks Desa Membangun, itu yang saya gunakan juga. Kemudian kami, tim, saya sebagai ketua pelaksana di Lapang, mengeksplorasi potensi sumber daya apa saja yang ada di Desa Semare. Sehingga dari hasil eksplorasi itu kami mendapatkan beberapa kegiatan yang bisa dikembangkan, yaitu kegiatan budidaya bandeng, mangrove, kepiting, kerang, dan handicraft. Nah, ini kami mencoba sosialisasi, jadi tahun 2017 itu adalah penuh dengan kegiatan sosialisasi. Harapan kami di sini adalah adanya nanti di tahun berikutnya ada peningkatan mutu sumber daya manusia dari yang tertinggal menjadi lebih maju sedikit, berkembang. Nah, kemudian di tahun kedua, yaitu tahun 2018, kami melakukan peningkatan kegiatan, yaitu dari sosialisasi dan perubahan mindset, kemudian menjadi kegiatan untuk pelatihan dan pendampingan inovasi berbasis potensi dari eksplorasi potensi tadi. Kemudian kami melakukan pendekatan ekowisata, karena hanya satu, ya menurut kami hanya satu kegiatan yang bisa meningkatkan pendapatan atau enggak meningkatkan sumber daya manusia mutunya itu, yaitu pendekatan secara ekowisata mangrove. Nah, sebagai best practice-nya kami berkunjung ke beberapa desa wisata yang ada di tempat lainnya. Salah satunya di desa kafe laut sawah, kafe sawah di Desa Pujon, kemudian mangrove Banyu Center di Banyu Urip. Ini pengembangan mangrove-nya. Kemudian dari beberapa kali kami melakukan practice atau enggak kunjungan-kunjungan itu, dari situ kami berpikir bagaimana terutama di waktu kami berkunjung ke kafe sawah, nah itu ada tercetus di situ. Kami ditantang oleh kepala desanya yang sebagai motivator nasional juga, bagaimana caranya di sini ada kafe sawah. Kalau di sana laut, bagaimana, apa yang bisa dikembangkan? Saya sontak saja, bagaimana kalau kita mengembangkan kafe laut? Nah, di sini kan ada kafe sawah, di sana harus ada kafe laut. Nah, dari situ kami bangun mindset itu, kemudian sebagai titik tolaknya adalah kami melakukan desain, bagaimana caranya pembangunan kafe laut Semare. Nah, ini sebagai ikonnya, kafe laut Semare. Kami membuat desainnya, kami kerjasama dengan jurusan arsitek, teman-teman arsitek di Brawijaya. Kemudian dari situ kami membentuk tim sementara, tim kecil saja untuk pembentukan bagaimana caranya ini pembangunan ini. Nah, otomatis dari situ perlu ada badan hukum ini yang akan melakukan kegiatan ini. Nah, sehingga kami terpikirkan untuk pembentukan BUMDes, karena di sana belum ada BUMDesnya. Selain itu juga Pokdarwisnya, yaitu kelompok sadar wisatanya juga belum ada, sehingga kami membentuk BUMDes dan Pokdarwis. Sehingga kami di situ menanamkan mindset bahwasanya Kafe Laut Semare atau kami singkat itu adalah CLS, itu adalah harapan masyarakat Desa Semare untuk berkembang. Alhamdulillah, alhasil di tahun 2019 kami mengadakan musyawarah yang lebih konkret lagi, bagaimana tahapan-tahapan yang kami lakukan, terutama untuk pembangunan kafe, salah satu kafenya. Nah, kami mendesak untuk kepala desa di situ, bagaimana caranya supaya ada joglo, kami istilahkan joglo di situ supaya terbangun. Nah, ini kami tekan terus untuk bagaimana caranya dana desa itu bisa dialihkan ke sana di tahun 2018 sehingga di tahun 2019 sudah teranggarkan. Nah, tahap realisasi pembangunan kafe laut ini dengan time schedule yang panjang, sehingga mulai setelah Lebaran 2019 di bulan Juni, insya Allah itu sudah mulai pembangunan. Juni, Juli, Agustus itu sudah mulai pembangunan juga, sehingga di bulan Agustus itu sudah rampung, dan di bulan September itu sudah soft launching. Kemudian adanya di situ kami melakukan kegiatan penguatan dan pengembangan produk pendukung dari
Cafe Laut Semari ini berupa oleh-oleh khasnya. Kemudian kami melakukan kegiatan pelatihan olahan produk, kemudian pelatihan pemeriksaan dan pelatihan BUMDesnya dengan mendatangkan pendamping desa, pendamping kecamatan, dan beberapa ahli di bidang pariwisata itu. Selain itu, kami juga mendapatkan undangan di Jatim Fair 2019 untuk melakukan pameran produk CLS. Ini juga kerjasama dengan PGN, salah satu sponsor kami. Nah, ini di tahun pertama kami melakukan proses sosialisasi dan perubahan mindset. Kami membuat spanduk-spanduk, stiker-stiker kami tempelkan di rumah-rumah. Jadi kami door to door kami menempelkan ini. Ya, ini salah satu perubahan mindset yang kami lakukan. Jadi tiap hari mereka lihat Desa Semari menuju ekowisata yang bersih. Terus kami lakukan seperti itu. Tidak lupa juga dengan mengumpulkan warga-warga semuanya. Alhamdulillah di tahun pertama berjalan dengan lancar. Ini kami lakukan mapping dan identifikasi potensi sumber daya dengan standar IDM-nya. Di sini ada perahu. Ya, ini kecil saja jasa wisata perahu bergoyang. Kemudian ada kerajinan-kerajinan yang sebenarnya sudah ada benih dari warga sendiri yang membuat kerajinan-kerajinan ini. Olahan kerang, kemudian wisata minat kuliner. Ini ada kerupuk patah yang terkenal dari sana sebagai oleh khasnya, kemudian ikan asap, kemudian kerang, olahan-olahannya. Nah, ini kami melakukan survei. Kemudian selanjutnya adalah eksplorasi potensi sumber daya manusia, potensi sumber dayanya Desa Semari, kegiatan budidaya. Di sini ada kegiatan budidaya bandeng, kegiatan mangrove, kemudian kepiting, kerang, dan handicraft. Ini pemuda-pemuda Desa Semari. Kemudian musyawarah desa kerjasama dengan Brawijaya juga kami melakukan sosialisasi terus pengembangan komoditas lokalnya. Ini gambaran kami jalur ekowisata mangrove-nya. Yang pertama adalah area parkir, yang kedua galeri wisatanya, yang ketiga itu adalah pujaseranya, yang keempat itu adalah kafe lautnya. Ini adalah tambatan perahu yang sudah lama terbangun. Nah, ini rencana kami adalah di sini. Wisata Cafe Laut Semari adalah di sini areanya. Kemudian yang kelima adalah traveling menuju mangrove-nya yang di daerah sini. Dan yang keenam adalah area souvenirnya. Ini kerjasama dengan masyarakat. Ini adalah gambaran kami. Nah, di tahun kedua kami melakukan pendampingan dan pelatihan berupa inovasi berbasis potensi pendekatan ekowisata mangrove-nya. Semua kami lakukan di sini, pelatihan-pelatihan. Masyarakat-masyarakatnya kami kumpulkan semua, alhamdulillah semuanya mendukung. Kemudian kami melakukan studi banding praktisnya. Ini yang ke Banyurip terkait dengan ekosistem mangrove-nya. Ini kafe sawah. Kafe sawah ini pertemuan dengan kepala desa. Kemudian nih desain kafe laut yang kami lakukan. Ini rencananya joglo juga semuanya. Ini desain-desainnya. Nah, ini desain-desainnya. Di tahun 2018 kami lakukan desain. Ini pembentukan Pokmaswas, BUMDes, dan Pokdarwisnya. Kami kumpulkan pemuda-pemudi dan orang-orang yang ingin terjun di bidang wisata Desa Semari. Bersama kepala desa, bersama tim, kami lakukan sosialisasi dan pembentukan. Kemudian di tahun ketiga adalah realisasi dari pembangunan Cafe Laut Semari. Ini adalah salah satu joglonya. Ini joglo pertama. Ini masih belum ada kegiatan apapun. Ini masih pembangunan. Di akhir tahun 2019 di bulan September, November itu baru soft launchingnya. Nih yang tampak dari lautnya. Kami kerjasama dengan tim drone, komunitas drone di Pasuruan untuk memfoto ini kafe laut. Baru ada beberapa meja. Nah, ini untuk minibarnya ini sudah mulai. Ada pengunjung juga ya sedikit-sedikit di akhir tahun 2019. Ini menu-menu yang ada di sana. Ada menu ala-ala pesisirnya, ada kepiting, ada menu tambahan. Ini hasil olahan pesisir semua khasnya.
Kemudian kami melakukan pelatihan dan pendampingan pembuatan produk oleh-oleh khas Semari. Ini kami melakukan kegiatan untuk pengeringan udang dan kerang dengan menggunakan vakum drying bersama tim Brawijaya juga. Kami di situ buat kerupuk patak yang bebas minyak. Ini selain itu kami juga melakukan penyerahan vakum drying sebagai bantuan kepada desa dan satu tempat jualan. Ini kami harapkan desa bisa memproduksi sendiri dengan menggunakan vakum drying ini. Nah, ini media sosial yang sudah sebagai media promosi kami di akhir tahun 2019 sudah bisa berjalan dengan lancar, dan pengunjung terbanyak itu adalah pada tahun baru 2020. Itu kalau dari hasil rekap pengunjungnya dari tim BUMDes, kami mendapatkan sekitar 1.000 sampai 1.500 pengunjung pada tahun baru dari tanggal 31 sampai tanggal 1 Januari 2020, dari akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 itu sejumlah 1.500. Ini lonjakan pengunjung yang sangat luar biasa. Ini beberapa media sosial dari Kompasiana, dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook, dari Twitter. Yang kami anggap paling berpengaruh itu adalah di Instagram. Ini bisa diklik di Instagramnya, nanti informasi-informasi terkait dengan Cafe Laut Semari itu ada semua di situ, karena dikelola oleh tim khusus di sana. Jadi alhamdulillah dari mindset yang negatif terhadap Desa Semari di tahun 2016, kemudian kami bisa berubah di sedikit demi sedikit. Nah, di tahun 2019 akhir itu sudah nampak bagaimana Desa Semari itu bisa berkembang dalam waktu 3 tahun. Alhamdulillah, harapan-harapan yang kami berikan dan tujuan-tujuan kami untuk kerja di sana juga alhamdulillah sudah tercapai, dan mereka sudah bisa merasakan manfaat dari bagaimana mengembangkan potensi desa. Alhamdulillah di tahun 2020 prestasi pun itu sudah banyak yang diraih oleh Desa Semari dengan adanya desa wisata ini, ya, terutama di Cafe Laut Semarinya. Salah satunya adalah juara 3 desa berkembang kategori rekayasa sosial untuk tingkat kabupaten, yang dari 0 sampai bisa juara 3, kemudian juara 1 di Kampung Bersinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya, kemudian juara 1 untuk kategori desa berkembang dan tertinggal di Jawa Timur. Nah, di akhir tahun 2019, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mempresentasikan pengembangan dari desa pesisir di Kementerian Kelautan dan Perikanan di tanggal 22 Oktober 2019. Alhamdulillah, di sana saya bisa promosi juga ke kementerian, di mana mereka juga tertarik untuk menjadikan Desa Semari itu sebagai mitra dari KKP. Alhamdulillah, kami merespon ajakan tersebut, kemudian kami bentuk tim di desa, kemudian ke DKP Kabupaten Pasuruan, kemudian ke DKP Provinsi Jawa Timur, diteruskan ke KKP. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan masukan-masukan juga dari tim di dari KKP dan DKP Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah kami juga dibantu banyak link dan banyak komunitas juga ke sana. Sampai saat ini kafe terus berkembang dan
Di awal tahun 2020 kami mendapatkan bantuan 1 joglo dari CSR-nya PGN, perusahaan gas negara. Alhamdulillah dengan adanya bantuan 1 joglo juga memberikan gairah dan motivasi kepada teman-teman di sana, terutama BUMDes. Namun kami juga mengalami masalah dalam pendampingan itu karena ya masih dalam tahap internal juga, internal masyarakatnya, yang awalnya sumber daya manusianya yang masih kurang, kemudian dengan adanya potensi desa yang sudah mulai berkembang, akhirnya terjadi gesekan-gesekan. Ini yang sedang kami selesaikan adalah bagaimana meredam gesekan-gesekan ini. Namun pengunjung tidak pernah surut, tidak pernah sedikit terus bertambah kan. Kami juga melakukan berbagai macam inovasi-inovasi dengan BUMDes di sana. Karena melalui strategi yang kami lakukan di sana, alhamdulillah perkembangan yang pesat juga di Desa Semari dengan ikon desa wisatanya itu, Cafe Laut Semarinya. Ya, terima kasih. Ya, demikian presentasi singkat saya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa nge-WA ke nomor saya atau langsung via email di sini. Kami tim jika penasaran terhadap Cafe Laut Semari, silakan dikunjungi di Instagramnya, kemudian di YouTube-nya, kemudian di Facebook-nya, di Twitter-nya juga. Ini bisa dapatkan informasi terkini terkait tentang Cafe Laut Semari. Mungkin salah satunya di YouTube-nya bisa kita lihat. Ya, ini explore dari Cafe Laut Semari. Oh, sudah seperti ini tampilan di Cafe Laut Semari sekarang. Nanti bisa ditonton sendiri. Ini pesona-pesonanya seperti ini yang kami kembangkan bersama tim di sana. Semakin banyak pengunjung. Nah, ini suasana pada malam hari di Cafe Laut. Ini explore-nya. Ya, saya percepat sedikit. Nah, ini ada tiket pesawat, tiket kapalnya juga. Nah, ini pesonanya. Nah, jika nah, baik, itu hanya pintas yang saya tunjukkan. Tidak semua, nanti waktunya habis. Ini ada sedikit trouble. Sedikit terjadi
Ini. Mohon maaf tadi sedikit. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi saya. Terima kasih untuk kesempatannya di acara Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan yang ke-7 di Universitas Nusa Cendana. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus, sukses.